Ini aku mulai dari, aku presentasi drone kita terbaru. Kita ada drone DJI T100 sama T25P sama juga T70P. Sebenarnya perbedaannya itu yang signifikan cuma ada di berapa kilo sama berapa liter yang bisa dia angkat sama dia semprotkan, seperti itu sih. Dia aku mulai ke yang T100, dia yang paling besar. Ini dia kapasitas tangkinya sendiri, dia 100 liter. Lalu bisa bawa pupuk padat atau granul juga, dia hingga 100 kilo. Lalu dia udah pakai sistem atomization, jadi bahkan untuk semprotannya itu, untuk mikronnya atau ukuran bulir-bulir airnya itu bisa kita atur seberapa besarnya. Dan seberapa besar, seberapa menyebar, itu bisa kita atur semua melalui remote. Jadi udah otomatis. Yang tadi aku jelasin di sebelumnya yang ada di use case-nya di Kapas tadi itu kan dia ada daerah yang nggak bagus ya untuk tanamannya. Jadi dia perlu ada penambahan dari pupuk di daerah tersebut saja. Jadi nanti ketika terbang dia akan otomatis menambah dari jumlah pupuk yang disebarkan dibanding di area-area lainnya. Itu dia udah otomatis semua. Lalu dia juga bisa jadi drone angkut juga. Di sini seperti dia ngangkut jeruk. Kalau di daerah sini kan juga banyak nih petani-petani jeruk setahu aku ya. Dan daerahnya pegunungan di mana kayak mobil itu akses susah masuk. Jadi orang perlu ngangkat satu-satu baki-baki atau keranjang-keranjangnya itu. Nah sekarang udah nggak perlu, bisa pakai drone. Jadi untuk daerah petani-petani yang daerah pegunungan tuh udah sangat terbantu. Terutama kebanyakan dipakai di petani Cina itu mereka udah pakai drone semua untuk ngangkutnya. Apalagi kalau pas hujan-hujan ya, udah daerahnya udah susah diakses, tanahnya lagi, kita orang juga kepleset ya kalau misal harus menanjak. Jadi udah pakai drone full. Lalu dia biasanya ngecasnya itu pakai genset karena kan di kebun susah listriknya. Jadi biasanya kita paketkan sekalian sama gensetnya. Dia juga udah fast charging, ngecasnya cuma 9 menit. Meskipun terbangnya juga kurang lebih di sekitar 9 menit, tapi rata-rata untuk efisiensinya itu 9 menit biasanya udah mencakup area 1 hektar. Tergantung dari aplikasi atau parameter yang kita masukin. Misalnya kita perlu 1 hektar itu perlu 100 liter cairan gitu ya. Nah itu bisa pakai yang T100 ini, karena dia udah support 100 liter kapasitas tangkinya. Jadi dia bisa terbang 9 menit, 1 hektar, bisa mengeluarkan cairan sebanyak 100 liter. Seperti itu. Ini dia baling-balingnya ada 8, atas bawah. Nah ini untuk highlight dari penyemprotan. Nah ini untuk atomize sprinklernya yang bisa kita atur dari berapa liter per menit, lalu berapa ukuran dari bulir-bulir airnya itu, dan juga berapa meter penyebarannya. Itu bisa kita atur semua pakai remote dan juga bisa otomatis kita atur di bagian-bagian mana saja yang perlu liter per menitnya lebih tinggi. Dia kalau standarnya aja, dia itu 30 liter per menit ya. Kalau dia di upgrade tadi yang udah tadi Mas Faris jelaskan, dia bisa sampai 40 liter per menit. Nah itu bahkan dia 100 liter aja cuma perlu terbang 2 menit udah selesai. Bahkan baterainya belum habis, tapi isi tangkinya udah habis duluan. Itu untuk aplikasi di sugarcane biasanya. Untuk ripener atau ketika mau panen. Seperti itu. Bisa untuk spreading juga, kita bisa nebar pupuk, bahkan ada juga use case bisa nebar benih padi juga. Bisa menyebar benih padi, bisa nyebar pelet ikan di tambak-tambak yang luas. Apalagi kan orang kalau misal mau ke tengah tambak itu kan susah ya kalau mau nyebar makanan ikan. Dia sekarang bisa pakai drone. Dia sendiri bisa kapasitasnya di 100 kg dan dimensinya di 150 liter. Flow rate-nya atau pengeluaran pupuknya maksimum di 400 kg per menit. Bahkan belum semenit dia udah bisa langsung habis kalau misalnya dia emang butuh penyebaran yang banyak. Biasanya itu dipakai untuk di perkebunan sawit, dia yang perlu banyak. Itu bahkan kadang 1 hektar itu sendiri bisa 2 kali terbang karena kalau nggak salah di sekitar 200 kilo lah per hektarnya dia. Lalu untuk efisiensinya dia bisa di 2,5 ton per jam untuk penyebarannya. Lalu ini juga yang versi terbaru, spreading sistemnya dia udah ada yang namanya auger atau kayak semacam penggilingan gitu ya. Dia supaya kalau pupuk-pupuk yang
gampang menggumpal itu dia nggak perlu nyangkut ya. Jadi dia otomatis dihancurkan sama penggilingnya ini, dan juga untuk pengeluaran pupuknya dia lebih akurat. Jadi nggak hanya mengandalkan, kalau yang seri sebelumnya dia mengandalkan gravitasi aja langsung jatuh. Kalau ini nggak, tapi didorong dia sama augernya. Kenapa tuh Mas? Didorong menggunakan augernya itu. Iya. Kalau Jadi biasanya kan pupuk kan biasanya pada suka menggumpal tuh. Jadi dia pecahin dulu. Kalau misalnya teman-teman lihat di situ kan ada kayak, nah ada apa? Digerakin dulu kan, Screw-nya terus gitu. baru dia dorong. Nah selain itu augernya juga dia punya, nah ini dia ada 4 pilihan auger. Jadi ada yang extra large, medium sama small. Nah yang dapat dari yang bawaannya itu adalah extra large sama medium. Nah biasa kalau misalnya dia apa dolomit itu kan biasa kan itu kan dia kan harus yang lebih kecil kan. Nah biasa Tepung pakai kita gitu. sajinya pakai yang small. Kalau untuk pengaturan dosisnya gitu kan? Kenapa? Pengaturan dosisnya? Pengaturan dosisnya bisa di-apply di itu. Jadi misalnya per pokok 2 kilo kan. Kalau di sawit kan biasanya per pokok 2 kilo. Berarti kan satu blok kan ada 133 pohon sawit. Berarti kalau misalnya kita hitung 1 hektar tuh berarti kan 266. Tapi tergantung lagi. Nah biasanya kan kalau misalnya penebaran pupuk di sawit juga ada beberapa teknisnya kan. Nah yang tadi Mas Ryan belum jelasin adalah kita biasanya ada 3 aplikasi lagi. Yang kita sebut pertama adalah blanket, kedua selektif, ketiga itu adalah spot. Nah kalau blanket ini kan bebas nih, kita tebarin di area, kita buat mappingnya itu sesuai dengan jalurnya aja, jalur. Nah tapi kalau misalnya selektif itu kan biasanya R&D dari perusahaan sawit, dia maunya di gawangan mati. Karena kalau misalnya dia main asal sebar, takutnya pupuknya nggak jatuh ke bawah, nggak jatuh ke akar. Nah itu kita sebut sebagai selektif. Nah itu biasanya kan tuh dosisnya beda lagi. Nah ada yang namanya spot. Spot ini biasanya untuk TBM. Jadi kalau misalnya tanaman belum menghasilkan, biasanya kan untuk penebaran pupuknya kan hanya boleh di piringan kan. Nah kayak gitu. Jadi dia bahkan bisa berhenti di setiap atas pokok sawit, dia berhenti nyebarin. Setelah selesai nyebar, dia pindah ke pokok berikutnya, dia nyebar, pindah lagi, nyebar gitu. Dia Nah, selain itu juga MPM ini, nah karena dia ada selektif sama spot, tentunya kan selektif. Berarti kan kita kan udah menentukan area terbang kan. Nah sebelum menentukan area terbang berarti kan ada drone mapping dulu yang terbang dan diprocessing. Nah makanya sebenarnya fungsinya DJI Mavic ini juga bukan cuman untuk mengecek kesehatan tanaman, tapi juga bisa dijadikan acuan untuk menentukan posisi terbang ketika kita menggunakan metode spot ataupun selektif gitu. Berarti emang terintegrasi gitu? Terintegrasi, jadi ya kayak Apple aja, ada iCloud, ya semua udah terintegrasi lah. DJI buat ekosistem kayak gitu. next. Nah ini selain untuk tadi itu sebar cairan dan juga sebar pupuk, bisa untuk angkat beban juga. Ini support di drone yang T100 sama T70P. Seperti itu. Dia support di 100 kilo, dia untuk satu baterai, dan juga ada opsi lain bisa pakai 2 baterai, bisa lebih lama terbangnya hingga 12 menit. Itu dia bisa angkat berat sampai 85 kilo. Nah terus pertanyaannya, apakah ketika dia 30 meter, berarti kan otomatis potensi dia drone terbang dengan cepat tinggi, berarti kan posisi dia apa mengandai ya, itu kan ngayun dia kan akan jauh lebih kencang kan. Nah itu terang aja, jadi walaupun dia drone agres tapi dia dikasih sama DJI Teknologi auto balance control auto ini. balance control ini, sehingga ketika drone itu dalam terbang keadaan cepat dia akan tetap stable gitu. Jadi enggak. Nah ini bisa kita lihat, nah ini kan mulai ngayun, nah tapi dia tiba-tiba akan dibalancing secara otomatis seperti ini. Jadi drone-nya seperti akan ngerem, nah tapi dia nggak lanjut ngayun. Itu dari drone-nya sendiri itu yang adjust untuk ngatur kecepatannya supaya dia nggak swing gitu. Biasanya swing dia itu, dari balance yang ini tengah-tengahnya itu. jadi dia swing itu biasanya kan ketika kita mulai mau jalan sama dia mau berhenti ya. Nah ketika berhenti kan otomatis nge-swing ke depan. Nah ini si drone-nya ketika dia mau nge-swing ke depan, drone-nya akan maju sedikit, jadi dia nggak sampai overswing gitu. Ya. Jadi dari drone-nya sendiri. Apakah drone-nya ada sensornya
Sensornya ini Pak. Kalau leveling, kalau tanahnya naik dia ikut naik. Oh ya, itu ada itu. Ada Iya. juga. Intinya semua drone multirotor pasti dia ada yang namanya flow terrain. Jadi follow terrain. Kalau Vito kan dia nggak bisa kan? Kan dia pesawat ya. Kalau multirotor dia bisa. Dan untuk Agras sendiri memang biasanya itu kalau drone kecil ini kan dia ada pilihannya ALT, AGL sama ASL untuk ketinggiannya. ALT itu dia titik nolnya itu di ketika tempat dia take off. Kalau AGL itu dia ketinggiannya titik nolnya di posisi bawah dia terbang. Kalau ASL itu berdasarkan ketinggian permukaan laut. Nah, kalau si Agras ini namanya biasanya kita sebut ACL atau above crop level. Dia akan terbang di ketinggian di atas tanamannya atau kanopinya, seperti itu. Jadi misalnya nih pohon sawit, biasanya kita cuma terbang di 3 ACL atau 3 meter di atas kanopi. Nah, meskipun dia pohonnya nggak rata, dia akan otomatis juga ngikutin dari kontur pohonnya itu tadi. Oke, sampai sini ada lagi teman-teman. Oke, lanjut. Untuk ngecasnya berapa mas? Berapa menit mas? Apanya? 9 menit. 9 menit. 9. Disclaimer ya, 9 menit tuh jika dia pakai tegangan 14.000 Watt. watt ya. Iya, 14.000 watt. 14.000 kalau misalnya di bawah itu kan tentunya kan pengecasan dia akan jauh lebih lama kan. Itu pakai genset apa Ada genset. listrik biasa? Mau genset mau listrik biasa yang penting tegangannya minimal 14.000. Atau detect power ya? Apa emang kan ada beberapa drone untuk ngaktifin sistem fast chargingnya ada 2 colokan nih. Nah iya betul, kalau yang di paket standar combo yang dapat chargernya itu dia ada 2 colokan gitu Pak Ada modelnya. 2 colokan ya? Iya, Jadi harus colok dua-duanya. iya kalau mau fast charging. Dia bisa kalau nggak salah, tapi minimal, kalau yang T100 ini dia ada yang versi 3 fast sama 1 fast. Nah kalau kita cuma pakai 1 fast saja dia nggak bisa fast charging gitu. Kalau mau fast charging yang 3 fastnya itu. Oh, berarti yang 2 colokan ini harus beda source ya? Sumbernya misalnya RST kan? Iya, Itu 1 R, 1 T gitu. lebih tepatnya itu kita bisa pakai 1 fastnya aja atau langsung 3 fast gitu Pak. Oh gitu. Iya, Oh emang dari soketnya udah 3 pas. iya. Langsung dapat kabel sih dia nanti. Jadi kita bisa bikin yang baru lagi. Lalu dia juga yang terbaru ini dia fitur keamanannya juga jauh lebih ditingkatkan, apalagi kan dia drone-nya semakin besar ya. Dia ada tambahan lidar. Lidar ini buat apa dia? Dia untuk mendeteksi objek-objek kecil seperti kabel, ranting pohon yang sebelumnya hanya pakai kamera itu dia nggak bisa deteksi. Nah itu biasanya jadi bahaya, terutama di tempat-tempat yang di dekat sutet atau tiang listrik itu. Banyak kan video di YouTube drone pertanian ada yang nyangkut gitu, karena dia belum ada lidarnya ini untuk deteksi si kabel seperti itu. Lalu dia juga selain hanya lidar, ada radar juga untuk deteksi dia ketika misal di tempat yang berkabut, itu cocok buat pakai radar. Lalu dia juga ada kameranya juga untuk mendeteksi sekelilingnya seperti itu. Lalu dia juga udah ada lampu di bagian bawahnya. Ini biasanya dia dipakai untuk operasi di malam hari. Biasanya karena ada beberapa hama itu yang dia aktifnya di malam hari. Nah itu jadi mereka terbang di malam hari untuk mengatasi hama tersebut. Next. Ini contoh pengaplikasian lidarnya. Nah ini dia deteksi ya, ada kabel, dia akan terbang di bawahnya. Kalau misalnya terbang kita menuju kabel, dia akan otomatis kita bisa pilih menghindar atau kita pilih berhenti. Tuh. Oke. Ini ketika malam hari pun dia juga bisa melihat si obstacle di sekitarnya. Kalau pakai kamera kan dia mengandalkan sinar matahari dari luar ya untuk deteksi ada objek di sekitarnya atau enggak. Sedangkan dia pakai lidar karena dia sistemnya nembakan laser. Dia nggak perlu cahaya dari luar untuk mendeteksi kondisi sekitarnya. Nah, selain untuk penyemprotan dan ini ya pemupukan, dia bisa untuk mapping juga sebenarnya. Jadi biasanya kalau untuk aplikasi selektif atau aplikasi spot ya, kan kita perlu tahu nih posisi pohon-pohonnya ada di mana-mana aja. Kita perlu tandain pohon-pohonnya itu yang mana-mana saja, mana yang pohon sama bukan pohon. Jadi pertama kita mapping dulu areanya. Nah itu nanti
kelihatan nih ada pohon di sini, nah ini kita titik-titikin atau bisa otomatis juga nitikinnya. Nah nanti dia akan otomatis drone-nya kalau kita spot bisa otomatis dia berhenti di atas pohon tadi itu atau bisa selektif, jadi dia akan terbang hanya di atas pohon tadi itu, dia akan bentuk garis lurus jadi terbang di atas pohonnya itu aja. Nggak jadi untuk penggunaan pupuk atau cairannya dia akan lebih efisien, jadi nggak akan terbuang dia jatuh ke tanah atau ke bawah angin seperti itu. Mas Ryan, Iya Pak. kalau untuk area land use-nya, kan biasanya kalau di perusahaan-perusahaan besar kan dia udah punya peta mapping sendiri ya, Iya betul. tip sendiri. Itu bisa nggak pakai data eksternal gitu? Kalau dari pengalaman kita nggak bisa Pak, kita perlu mapping ulang lagi. Iya. Bisa pakai Agras atau bisa pakai M3M ini. Gitu. Terus kalau untuk penentuan titik tanamnya gimana? Langsung penentuan titik Nah, tanamnya. kalau kayak sawit kan puluhan juta pohon. Nah iya, Nah, mau spot itu iya, kan kalau spot kan pasti di atas pohon nih ya. iya. Atas pohon. Penentuan titiknya itu apa dia auto detect? Oh ya itu tadi dia mapping dulu Pak. Biasanya kalau area luas kayak sawit yang berhektar-hektar, kita saranin pakai yang Mavic 3M karena kan dia terbangnya lebih lama ya, sama resolusinya lebih bagus. Itu kita mapping dulu areanya luas, setelah itu kita proses di DJI Terra, nanti DJI Terra-nya akan otomatis deteksi ini pohon atau bukan gitu. Nah, orangnya tinggal perlu quality control aja. Kita perlu ngecek ulang yang mana beneran pohon sama yang mana yang misalnya pohonnya nggak kedeteksi, itu kita tambahin titiknya. Berarti emang ada, kalau misalnya kita kerjasama nih jual jasa untuk spreading atau yang lainnya di jenisnya kayak sawit, berarti kita harus ada survei awal. Iya. Betul, iya. Jadi biasanya H-1 itu kita terbang Mavic 3M dulu, kita pemetaan dulu, setelah itu baru kita proses malamnya, besoknya udah bisa mulai kerja. Dan itu pun juga gampang Pak, nanti misalnya di DJI Terra kita udah proses, kita tinggal upload aja, otomatis ke-upload ke remote-nya, jadi nggak perlu kita mindah data, itu udah kesinkronisasi lah datanya sama situ. Ya, gitu ya. Soalnya kalau misalnya perusahaan yang mau beli nih, Iya. kan jual unit ya, bukan jual jasa. Iya. Kalau perusahaan mau beli nih, kadang dia harus punya yang Mavic-nya dong. Iya. Jadi gini Pak, sebenarnya betul kata Mas Ryan, drone Agras emang sudah bisa mapping, cuma disclaimer jarak waktu tempuhnya itu terbatas, sehingga ketika dia melakukan mapping tentunya area yang dihasilkan juga minim ya. Nah kan drone Agras juga kan terbangnya paling ya gak di atas 50 meter, kita biasanya was-was ya Pak. Was-was, Juga. ya. Nah, tapi kalau misalnya drone kecil kan mau terbang di 50 meter, di 100 meter kan masih aman lah ya. Masih aman. Karena kan dia dengan kekecilan dengan model yang kecil dan juga baterai yang lumayan cukup lama untuk terbangnya, jadi kan sehingga ketika dia melakukan sekali flight kan bisa dapat 50 hektar, itu kan jauh lebih efektif ya dibandingkan mapping melakukan drone Agras. Nah cuma kalau misalnya ditanya apakah bisa pakai drone lain, bisa. Jadi mapping itu nggak harus pakai brand DJI sebenarnya, cuman as long as data yang dihasilkan bisa Kalau untuk spot tetap perlu yang ini sih. tetap ini ya. Harus pakai multispektral atau pakai DJI Terra. Atau DJI Agras. Kalau DJI Agras sendiri malah sebenarnya ada kelebihannya daripada multispektral, dia bisa langsung diproses di remote, Pak. Jadi pertama sebelum dia mulai nyebar pupuk, si pilotnya terbang mapping dulu. Setelah itu nanti otomatis hasil mappingnya akan udah muncul di remote dan kan otomatis ada titik-titiknya juga, Pak. Seperti itu. Cuman waktunya nggak bisa terlalu lama ya. Nah, ya terbangnya. Sama areanya nggak terlalu luas. Paling sekitar di 3 sampai 5 hektar lah sekali terbang itu Agras. 3 sampai 5 hektar. Kalau untuk mapping aja. Iya. Soalnya ada kita nawarin drone itu dari perusahaan besar itu rata-rata mereka cuman mau data mereka, sebelumnya mereka udah punya data tips sendiri yang bisa nggak Mas ini dimasukin ke drone ini biar langsung ini biar prosesnya tuh nggak terlalu susah, lama nggak ya. ribet gitu, rata-rata gitu. Soalnya Iya. kalau jasa spraying aja kan itu emang kesibukan dari kita. Kalau mereka beli unit jelas itu kesibukan, jadi kesibukan mereka gitu. Benar-benar. Ya, untuk sekarang masih belum bisa. Masih belum bisa ya? Belum bisa dia. Oke. Ada pertanyaan lagi?
Kalau enggak aku lanjut Nah ini nih yang paling apa ya? di highlight lah di Yang di highlight T100. saat ini ya. Cuman kami belum pernah coba. Iya, Ini jadi agak dia resiko bisa juga. bisa otomatis menghindar dari obstacle avoidance-nya. Oke. Nah, cuma kami belum pernah coba. Iya, agak riskan juga sebenarnya kalau dicoba, apalagi ke tiang PLN ya. Lalu, nah ini dia juga ada teknologi baru AR, jadi akan otomatis dia nge-highlight dari gambarnya. Nah ini ada warna merah, dikasih tanda nih kalau ini kabel nih, supaya pilot lebih aware di sekitarnya. Lalu ini juga kurang lebih sama juga, deteksi bisa kabel, manusia, atau kendaraan. Nah ini dia baterainya, dia lumayan gede, beratnya sekitar di 15 kilo. Cycle-nya di 1500, jadi bisa dipakai terbang, ngecas. Cycle-nya itu satu cycle itu dia di 1500 kali. Lalu ultra fast charging kalau pakai si ini genset di 14.000, dia outputnya di 11.500 kW, dan juga udah include sama chargernya juga. Nah misalnya dari perusahaan udah punya genset sendiri nih, atau mau pakai PLN aja, itu bisa pakai yang 12 kW charging ini, atau charger lah kita bisa nyebutnya. Dan ini untuk yang seri di bawahnya juga support. Kalau misal listrik di tempatnya itu nggak support di 12.000 watt, bisa ini yang opsinya juga lebih murah juga. Seperti itu. Ini untuk satu fasa, ini untuk 3 fasa. Nah ini juga ada aksesoris tambahan, ada relay, RTK dongle, sama DRTK3. Nah ini DRTK3 ini wajib kalau mau kita pakai mode spot sama mode selektif. Karena supaya dia posisinya tidak terlalu geser dari pokok pohon. Nah kan kalau GPS biasa kan kalau nggak pakai RTK itu dia akurasinya di sekitar 3-5 meter kalau yang sekarang. Kalau untuk RTK dia akurasinya di sentimeter. Jadi dia pas tepat di atasnya, nggak geser terlalu jauh. Tapi perlu yang namanya base station DRTK3 ini. Seperti itu. Lalu juga ada O4 relay. O4 relay ini dia seperti apa ya? Penerus sinyal lah. Kan kalau misalnya remote kan di bawah ya. Di sekitarnya tuh banyak pohon tinggi-tinggi, sawit atau HTI, eukaliptus yang tinggi-tinggi, kan otomatis dia menghalangi sinyal remote-nya. Nah, ini dia bisa kita taruh di atas, supaya dari remote dia ke atas dulu, di atas kanopi, dari kanopi dia bisa langsung ke atas drone gitu. Jadi nggak tertutup sama tanaman-tanamannya. Lalu, ya? Boleh nanya? Boleh, Pak. Itu yang apa namanya? Yang relay ini, Iya. dia nambah jarak juga nggak? Nambah jarak? Enggak sih, Pak. Nggak. Cuma efeknya karena dia nggak tertutup obstacle, jadi dia bisa lebih jauh. Jangkauan maksimal juga. Iya. Dia untuk Agras sendiri maksimum di 2 kilo. Maksimum 2 kilo. Cuma karena kalau di sekitarnya banyak obstacle, dia nggak sampai sekilo, itu biasanya udah bagus sih ya kalau banyak obstacle. Gitu. Karena kenapa dia juga dibatasi di 2 kilo? Karena kan dia untuk drone pertanian kan dimensinya besar, lalu muatannya berat juga, itu perlu yang namanya kita terbang VLOS atau visual line of sight. Si pilot harus selalu bisa melihat si drone-nya ada di mana posisinya, di sekitarnya ada bahaya atau enggak. Jadi apabila terlalu jauh juga terlalu berbahaya untuk operasinya gitu. Ya, soalnya kan lihat tadi ya bisa untuk drone logistik juga. Betul. Kadang posisi logistik ini nggak apa yang kayak kita bayangin. Kita bayangin kayak contoh kemarin di Aceh itu, Oh ya. ternyata jaraknya dia VLOS, ternyata jaraknya sampai 5 kilo. Oh di 5 kilo Pak Iya. ya, kemarin dia. Nggak nyampe sih, pas kemarin cuma muter aja. Cuman jarak mau titiknya itu di 5 kilo. Oh jarak, tapi kemarin sampainya di berapa kilo Pak? Cuman 500 meter aja. 500 ya ada putus Ngetes ya? doang kan, Oh. ngetes angkat udah. Ya. Yang itu juga nggak berani nih, makanya ini bisa nggak kira-kira kalau ini sebagai repeater juga sebagai boosternya juga gitu. Apa ada yang beda lagi gitu, ada alat lagi yang buat boosternya biar bisa sampai ke 5 kilo? Sebenarnya kalau yang emang untuk jarak jauh lebih kita saranin pakai yang seri Flycard sih Pak. Flycard yang FC100 ini. Dia itu kita bisa tambahin yang namanya ini Pak. Cellular dongle namanya. Jadi cellular dongle ini kalau
drone konvensional kan yang biasa ya, itu kan pakai sinyal radio dari remote ke drone-nya. Nah, ini dia pakai 4G, Pak, pakai kartu SIM. Pakai internet dia untuk komunikasi antara remote sama drone-nya. Jadi, selama si remote dan drone ini dapat sinyal internet, dia bisa terbang sejauh mungkin. Bisa 40 kilo, 50 kilo itu juga bisa. Gitu. Selagi baterainya cukup ya. Tapi kan Nah. sinyal di Indonesia nih putus-putus ya. Ya, betul juga. Itu juga jadi pertimbangan sih. Ini ada kita yang lebih kecil, variannya di T25P. Ini biasanya dia menonjolkan di ukuran yang ringkas, bisa diangkat satu orang kalau orangnya kuat ya. Nah, ini bisa diangkat satu orang, jadi cocok lah untuk pertanian-pertanian luasan-luasan kecil gitu, atau yang tidak membutuhkan dosis besar. Kayak misal di padi, jagung, seperti itu bisa cocok lah pakai T25. Sama di penggunaan di tanaman-tanaman yang mudah roboh, ya kayak padi itu kan misalnya kena angin deras ke bawah gitu kan otomatis bakal jatuh roboh padinya. Nah kalau pakai yang kecil ini dia enggak, karena dia si pusaran anginnya enggak terlalu kencang. Gitu. Kita next. Ini cuma ini aja. Kalau ini sendiri dia kapasitasnya untuk cairan di 20 liter. Lalu kalau untuk pupuk spreading itu di 25 kilo. Dan juga kalau ini bedanya sama T100 dia belum bisa untuk lifting atau kargo. Jadi cuma bisa semprot sama sebar aja. Kalau mapping juga masih bisa juga. Sama udah sih bedanya sama ini. Dia nggak ada lidar. Jadi untuk obstacle avoidance-nya nggak sebagus yang T100 itu. Nggak bisa ngedeteksi kabel atau dahan atau ranting, itu nggak bisa dia. Gitu. Paketnya juga kurang lebih sama, ada baterai, charger, sama genset. Itu bisa kita pilih, bisa kita custom mau berapa jumlahnya. Oke. Itu aja mungkin ada yang mau ditanyakan?